Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Hadirin dan hadirat yang barangkali para ibu hadir ya, kita bertemu kembali di subuh pagi hari ini di pekan yang ketiga kalender Masihiyah untuk melanjutkan pelajaran kita, dan telah kita sampaikan bahwa kitab yang terdahulu khudz aqidataka minal kitabi wa sunnati sahihah, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, telah habis dan tersisa satu bab, yaitu bab terakhir ad-du'aul mustajab. Dan pada pertemuan yang lalu Pak Sugino sempat minta ya doa tersebut ya Pak ya, dan mudah-mudahan sudah disampaikan oleh DKM. Dan sebelum kita masuk ke bab yang baru atau ke kitab yang baru, kita akan bahas sejenak doa ini Pak ya, supaya lebih sempurna pembahasan tentang kitab sebelumnya. Pada bab terakhir ditulis oleh beliau rahimahullah Syekh Muhammad Jamil bin Zainu, ad-du'aul mustajab, doa yang mustajab. Apa itu mustajab? Siapa yang tahu apa itu mustajab? Ampuh. Mustajab itu ampuh, doa yang ampuh ya, istimewa. Ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab ya, ada orang yang mustajab. Di antara orang-orang yang mustajab doanya adalah Nabi SAW dan para nabi yang lain. Kemudian orang-orang yang disebut oleh Nabi SAW yang doanya mustajab ya, seperti Uwais al-Qarni. Ada tempat yang mustajab di Multazam misalnya ya, Hijr Ismail, atau di Masjidil Haram secara umum, dan di Masjid Madinah ya. Ada tempat juga yang mustajab, yaitu saat safar. Kalau antum pulang kampung ya, maka saja antum keluar dari Depok, antum berdoa sampai rumah di kampung halaman, itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Ada waktu yang mustajab, sepertiga malam terakhir, doa di antara dua azan, antara azan dan iqamah. Jadi jangan biasakan habis azan dan iqamah diam. Angkat tangan kalian. Kata Nabi ada tiga doa yang mustajab, di antaranya doa di antara dua azan. Baca itu Bapak Ibu. Dan kita butuh. Allah nolong kita butuh. Kemudian ada lagi doa yang mustajab saat hujan turun. Hujan turun, setelah baca Allahumma shayyiban nafi'an, baca doa tuh. Ya Allah, berikan saya kesehatan, anak istri saya kesehatan, dan seterusnya. Ya, yang sakit-sakit minta tuh, ya Allah sembuhkan sakit saya, kaki saya, mata saya. Pada saat-saat yang mustajab. Berkata Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, ma'asaba abdan, ya, tidaklah menimpa seorang hamba hammun. Hammun ini rasa susah Pak, rasa susah, kesusahan apa saja ya. Ma'asaba abdan hammun wala huznun, rasa susah baik badan maupun hati, wala huznun, dan juga tidaklah kesedihan. Jadi rasa susah, rasa sedih tidak menimpa seorang hamba, melainkan dia akan dihapuskan oleh Allah rasanya tersebut ya. Illa adhaballahu hammahu wa huznahu, Allah akan hapus, Allah akan hilangkan kesusahan dan kesedihannya tersebut kalau membaca doa ini yang Nabi ajarkan. Allahumma inni abduk. Ya, mari kita baca ya. Allahumma inni abduk. Allahumma inni abduk.
abdik wa banu amatik. Nah itu ya, masih panjang, kita terjemahkan sedikit-sedikit supaya dipahami. Wahai Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, ya, kita hamba Allah. Wa banu abdik, dan aku adalah anak dari hambamu. Siapa itu? Bapak kita. Wa banu amatik, dan juga anak dari ibuku. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nasiyati biadik. Nasiyati itu apa? Ubun-ubun. Ubun-ubun ini tahu ini? Ini ya. Nasiyati, ubun-ubunku biadik. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Ahlus sunnah menetapkan bahwa Allah memiliki tangan, tetapi walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah memiliki tangan, iya, ini dalilnya. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu, tapi tangan Allah berbeda sama sekali dengan tangan makhluk. Ya. Madin fiyya hukmuk. Ayo, madin fiyya hukmuk. Lagi ya. Madin fiyya hukmuk. Hukummu berlaku atas diriku. Jadi hukum Allah berlaku atas diri kita, Pak. Kalau Allah hukum kita dengan sebuah hukuman, bukan hukuman maksudnya punishment, bukan. Hukum Allah itu wajib, apalagi sunnah, makruh, itu berlaku atas kita. Adalun fiyya qada'uk. Takdirmu adil terhadap diriku. Jadi setiap yang Allah tetapkan atas kita itu adil. Pak Darmawan sholatnya duduk, itu adil. Di sisi Allah itu adil, dan di sisi Pak Darman itu adil. Ya, jadi tidak ada yang Allah tetapkan atas diri kita yang tidak adil. Adil semuanya. Bisa dipahami? Ya. As'aluka bikulli ismin, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Panjangan. Alah ya. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu dengan nama-namamu yang engkau miliki. Berapa nama yang Allah miliki? Enggak. Itu yang Allah sebutkan. Nanti Allah sembunyikan lagi yang banyak. Tapi yang Allah sebutkan untuk dihafal 99 yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Nanti kita lihat bahwasanya Allah memiliki nama lebih dari itu. Ya. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu dengan setiap nama-namamu yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak. Ya. Lagi. Sammaita bihi nafsak. Yang engkau namakan nama itu untuk dirimu. Jadi Allah punya nama. Enggak boleh kita kasih nama Allah dengan nama yang Allah tidak berikan nama itu untuk dirinya. Bisa dipahami? Jadi enggak boleh manggil Allah dengan nama-nama yang Allah enggak berikan dirinya dengan nama itu. Atau sifat-sifat yang Allah tidak sebutkan, seperti Allah keren. Enggak boleh. Ya, enggak boleh menyebut Allah keren, karena sifat keren itu ada pada siapa? Makhluk. Tidak boleh disematkan ke Allah tabaraka wa taala. Tidak boleh. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, samaita bihi nafsak, yang engkau berikan nama itu atas dirimu. Lanjut. Au anzalnahu fi kitabik, atau yang kau turunkan nama tersebut di dalam kitab sucimu. Di mana itu? Al-Quran. Ya. Wallahu alladhi al-malik
Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu nama-nama Allah. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, dan seterusnya. Jadi jangan berikan nama Allah dan sifat kepada Allah yang bukan Allah sifatkan dirinya, bahkan tidak ada dalam Al-Quran Al-Karim. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari hamba-hambamu. Siapa itu? Rasulullah. Berarti asma dan sifat Allah mesti ada di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Bisa dipahami? Nah, lanjut ya. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang kau simpan nama itu di sisimu dalam ilmu gaibmu. Berarti ada nama Allah yang Allah enggak sebutkan nama itu di dalam Asma al-Husna. Itu dalilnya bahwa Allah banyak memiliki nama dan sifat, namun yang Allah kabarkan itulah yang hendaknya kita hafal. Adapun nama-nama lain yang Allah simpan di sisinya dalam ilmu gaibnya, Allah enggak kabarkan ke kita. Berarti tidak boleh membatasi nama dan sifat Allah menjadi 99. Bisa dipahami? Nah, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, engkau jadikan Quran sebagai pembersih hatiku. Jadi bapak-bapak, kalau kalian ingin bersih hatinya, baca Quran ya, dan jangan malu belajar Quran. Alif-alifan, jangan alif-alifan. Alif itu pakai fa, alif, jangan alif gitu ya. Jadi alif, belajar alif, ba, ta, ta. Walaupun sudah usia tua, nggak masalah. Dan ketika kalian ditegur, misalnya ada anak kecil, Pak Rajab, bacanya jangan begitu. Ya, saya lagi belajar. Jangan marah kita ditegur sama anak yang lebih kecil dari kita. Kalau kebenaran wajib kita terima. Al-haqqu min rabbika, kebenaran datang dari Tuhanmu. Wala takunanna minal mumtarin, jangan kamu jadi orang yang ragu. Begitu benar, ya ajarkan saya. Nah, ajarkan saya. Ajar minta. Ya. Karena kata Nabi, jadikan Al-Quran sebagai pembersih hatiku, wa nura sadri, cahaya di dadaku. Jadi orang yang membaca Quran, Pak, itu dadanya bercahaya. Ya nggak kelihatan sama antum, nggak kelihatan cahaya dalam terang gitu malam-malam jalan, nggak gitu. Cahaya di dada terang antum bisa tahu mana petunjuk, mana yang sesat. Sekarang ini Pak, kita lagi diuji. Banyak orang-orang tokoh-tokoh papan atas murtad, betul atau tidak? Gara-gara tertarik dengan sebuah ajaran. Kan sedih Pak, kalau tokohnya begitu ya masyarakatnya nanti ngikut. Ya tidak? Jadi ada suatu agama yang tidak boleh sholat, nggak boleh sembahyang, nggak boleh punya tempat ibadah, kan ajib gitu. Ya tidak? Ya nggak Pak Harto? Iya, setiap agama memiliki tempat ibadah, tapi ada satu ajaran yang nggak membolehkan kaum itu memiliki tempat ibadah dan tidak bersembahyang. Kan aneh, ya tidak? Nah, jadi kita bisa tahu dengan Al-Quran, wa nuru sadri wa jala'u huzni, dan Al-Quran itu bisa menghancurkan kesedihanku. Baca Quran Pak, dia asyifa tuh Al-Quran tuh. Jangan dipajang di rumah, dari mulai beli sampai kita tua masih ada bungkusnya Pak. Berarti Quran enggak pernah dibuka ya. Enggak lecek sama sekali. Dulu Pak, zaman kita masih kecil tuh Quran tuh ya tebel kan ya, lecek-lecek dalamnya, kita tenteng, kita bawa, kita kebet-kebet Pak. Sampai-sampai masih ada sisanya tuh Quran yang tebel-tebel. Bingung kita mau taruh di mana Quran yang lama ini kan. Tapi udah lecek, kenapa dibaca oleh kaum muslimin?
Sekarang kita bacanya babe, Pak. Tahu babe? Baca berita, ada aplikasinya itu. Ya, abang enggak. Ya. Wa dhahaba hammi. Nah, disitulah akhir dari doa tersebut. Dan hilanglah segala kesusahanku. Ya, di doa ini kita baca Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adalun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaitu bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi. Sampai situ. Kata Nabi, apabila ada orang tertimpa kesusahan dan kesedihan, dia membaca doa ini, melainkan Allah hilangkan kesusahan dan kesedihannya. Jadi jangan khawatir, Pak. Jadi yang bikin saya dan antum susah itu karena hati kita susah. Pak Hafiz misalnya dapat gaji dari kantor, dibuka, ya segini doang. Yang bikin kecil apa, Pak? Amplopnya mah gede, segini amplopnya. Ya, isinya juga lumayan. Yang bikin kecil apa? Ya segini. Itu dia. Maka setiap kita apabila mengatakan ya segini, ya kecil, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku menganggap kecil-kecil, Allah, wah alhamdulillah gede amat ini. Tapi jangan nyindir. Ya, maksudnya nyindir ke atasan, ya gede amat ini. Sama aja itu namanya enggak bersyukur. Ya apa aja? Buka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wahai Allah, berkahi uang gaji ini. Sampai rumah Pak, berkah itu. Kenapa gaji-gaji kita tengah bulan habis ngutang lagi, hidup kita nggak berkah. Uang yang kita terima nggak pernah kita syukurin. Ya segini mau beli apa segini? Segini mau beli apa? 3 juta kan bisa beli gorengan pada mau itu seabrek-abrek gitu. Bersyukurlah kepada Allah. Yang membuat kita susah, sedih itu hati kita nggak pernah terima. Kata Ibunda Aisyah adalah Nabi SAW apabila beliau mendapatkan kesusahan, beliau memuji Allah dengan pujian alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Engkau wahai Allah atas segala keadaan. Kenapa kita nggak ngikutin beliau? Kalau susah beliau alhamdulillah ala kulli hal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apabila kalian mendengar ada kematian, biasanya apa yang diucapkan kalau ada kabar kematian? Istirja kan, inna lillahi wa inna ilaihi. Itu enggak salah, tapi kurang lengkap Pak. Kalian tahu gak, seorang wanita soleha di zaman Nabi yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ditinggalkan suaminya. Suami siapa? Abu Salamah. Ummu Salamah punya suami Abu Salamah. Abu Salamah perang, meninggal dunia. Maka Ummu Salamah mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wahai Allah, berikan aku pahala dari musibahku ini dan ganti dengan yang lebih baik. Tapi di awal kenapa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagimu wahai Allah atas segala keadaan. Akhirnya apa? Abu Salamah meninggal dunia, suaminya diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Siapa? Nabi SAW. Tidak ada orang yang lebih baik dari beliau. Jadi kalau antum tertimpa musibah, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Pas syukur misalnya ya, sakit alhamdulillah ala kulli hal. Sambil dilurus-lurus ya, pas syukur sakitnya alhamdulillah ala kulli hal. Siapa saja yang kena musibah bertahmid kepada Allah, baru beristirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berdoa, ya
berikan aku pahala dari musibahku ini dan ganti dengan yang lebih baik. Itulah akhlak seorang muslim apabila tertimpa musibah. Itulah doa yang diajarkan Pak Sugino. Udah hafal? Derek, ya nggak apa-apa Pak. Nanti hafalin sama-sama ya. Jadi doa ini kalian hafalkan Pak. Ustaz, kalau saya nggak hafal gimana? Ya boleh dibaca sambil ngangkat ke arah kiblat. Allahumma inni abdu. Boleh. Para ulama mengatakan orang yang belum hafal doa dia boleh baca. Sebagaimana antum dulu nikah, ya tidak. Walinya orang tua kita, walinya istri kita baca apa enggak? Saya nikahkan kamu. Pakai baca itu. Sahabat tidak Pak? Sah nikahnya. Padahal baca. Saya nikahkan Pak Roni dengan gitu ya. Dulu masih muda. Saya nikahkan kamu dengan Roni dengan mas kawin ini tunai. Selesai. Dibaca itu. Ya, jadi boleh dengan membaca. Bahkan di dalam sholat pun boleh baca Quran. Makanya banyak tuh orang yang jual Al-Quran yang besar. Taruh di depannya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, surat yang dibaca. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala. Terus mau dibalik ya pakai jari. Boleh. Tapi sebaiknya jangan banyak bergerak sebaiknya, ya. Itulah yang kita bahas pada bab terakhir dalam kitab Hus Aqidataka minal kitab wa sunnah. Kita bersyukur kepada Allah, kitab ini telah selesai. Dan permintaan Pak Sugino, doa itu sudah didapat? Belum nanti diminta lagi sama mereka. Di print Pak, di print lalu digedein Pak supaya matanya Bapak bisa baca. Terus diartikan, karena artinya kan Pak Budi, nah, itu di print digedein. Buat yang sudah tua digedein. Bisa ya? Baik, demikianlah Pak. Pembahasan yang pertama telah selesai. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Masih kuat Pak Nur Hamid? Teman-teman yang nyender masih kuat kan? Kan senderan kalian tuh bermanfaat buat kalian, bukan buat bobo. Nah, tegur Pak yang bobo Pak, nggak apa-apa. Nah, tegur aja nggak apa-apa. Nah gitu, iya gitu ya. Karena tidak boleh Pak, ketika antum mengaji siapa saja pemateri antum bobo, tidak boleh. Disebut oleh para ulama orang yang tidak meninggikan ilmu. Jadi gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, antum bangunkan teman-teman. Dan ketika ditegur jangan marah antum. Karena antum diselamatkan dari kejahilan. Di zaman akhir zaman ini Pak, kejahilan merajalela. Ada orang yang nggak tahu tentang Allah, bayangkan. Di zaman sekarang ada orang yang nggak tahu tentang Allah. Jadi kita perlu sangat dengan ilmu, sangat kita berhajat dengan itu. Ya, semoga Allah limpahkan kebaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke dalam kitab baru. Sudah di-share Pak Budi. Ya, kitabnya Al-Bidayah. Ini masjid ini namanya apa? Apa arti Al-Bidayah? Siapa yang bikin masjid ini? Ayo tanggung jawab. Al-Bidayah permulaan, ya. Al-Bidayatu fi ilmil aqidah. Ya, jadi pembelajaran awal tentang ilmu akidah, dasar-dasar keimanan secara makna itu. Jadi al-bidayah permulaan awal di dalam ilmu akidah yang ditulis oleh Wahid Ibni Abdissalam Bali. Bagus. Bali di sini orang Bali bukan? Bukan. Bukan orang Bali ya, beliau ya Wahid Ibnu Abdissalam Bali bukan orang Bali, namanya saja Pak Bali. Pak Rajab lahirnya bulan apa? Bulan Rajab, kebetulan sama ya. Tapi Bali di sini bukan Pulau Bali, bukan ya. Namanya Bali. Siapa itu Syekh Wahid bin Abdissalam Bali? Sebelum kita masuk ke kitabnya, kita mesti dulu mengenal beliau. Tak kenal maka beliau lahir ya di tahun 1963 Masehi. Berarti berapa tahun sekarang tuh? Tahun
63 lahirnya. 63 ya. Hah? 61. Beliau lahir tahun 63 Masehi. Tidak banyak biografi tentang beliau, namun yang jelas beliau adalah sosok ulama yang sangat perhatian terhadap manusia agar manusia kembali kepada Islam. Beliau sangat berhajat itu. Makanya beliau sering diutus ke luar-luar negeri. Beliau lahir di Mesir, ya, dan beliau belajar. Yang pertama yang beliau belajar adalah Al-Quran. Lagi-lagi Pak, Al-Quran yang kita pelajari. Jadi antum dan saya jangan malas belajar Quran. Walaupun di sini ada halaqah alif, ba, ta, ikuti. Kalau yang belum bisa baca, ikuti. Yang sudah bagus bacaannya meningkat, cari halaqah tahsin. Terus begitu Pak. Kata Nabi, bacalah, naiklah. Sesungguhnya tempatmu di surga tergantung dari surat terakhir yang kau baca. Iya, nah kalau antum bacanya Qul huwallahu ahad saja ya segitu aja, sedikit. Bukan kita remehkan tapi sedikit. Antum nanti ngiring pada mau di atas supaya yang tertinggi. Terus hafalkan Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Beliau lahir di Mesir di provinsi Kafru. Ya. Lalu beliau belajar Al-Quran dan Hadis. Setelah besar, beliau berguru kepada ulama-ulama di daerah Saudi Arabia, di Makkah dan di Madinah. Di antara guru-guru beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, salah satu dari Lajnah Daimah, majelis ulamanya Saudi Arabia, berkumpulnya para ulama Ahlus Sunnah. Ya, juga guru beliau adalah seorang ahli fikih, Syekh Abdullah Al-Bassam, yang mengarang kitab fikih, ya, yang dibaca oleh kaum muslimin di berbagai negara. Itu diantara guru-guru beliau. Kitab beliau diantaranya Al-Bidayatu fi Ilmil Aqidah. Diantaranya lagi kitab yang beliau karang diambil oleh para pengobat ruqyah, karena isinya tentang bagaimana mengusir sihir dan jin dalam tubuh manusia. Nama kitabnya Wiqayatul Insan min al-Jin wa Syaitan. Kemudian satu lagi As-Sarimul Battar fi at-Taqsidi li Ashar al-Ashar. Dua kitab yang masyhur, fenomenal di seluruh dunia. Akhlak beliau ketika beliau menulis kitab-kitab semuanya itu, beliau berkata, aku menulisnya dengan menggunakan cahaya pelita. Nggak ada listrik Pak. Pelita itu apa sih? Lilin atau lampu tempel kan ya, gitu. Tulis Pak. Aku menulisnya dengan menggunakan cahaya pelita di malam hari karena di desaku sama sekali belum ada listrik. Jadi kesusahan membuat kepintaran. Jadi kalau antum mengalami kesusahan, jangan khawatir, di balik itu ada kemudahan. Allah mengatakan inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya di balik satu kesulitan, ya Allah menggunakan alif lam. Inna ma'al usri. Lalu kata Allah yusron dengan nakirah di belakangnya. Satu kesulitan, berbagai kemudahan. Ya. Kemudian beliau Pak saat kuliah, beliau membagi harinya menjadi dua. Senin, Selasa, Rabu untuk kuliah, Kamis, Jumat, Sabtu untuk bekerja sebagai kuli panggul, mengangkat batu dan semen-semen ke lantai atas bangunan. Jadi beliau kuli Pak. Ya, tapi lahirlah dari tangan beliau kitab-kitab yang dibaca oleh kaum muslimin. Ya. Dan beliau disebut sang penakluk benua Afrika abad 21. Mari kita lihat kenapa beliau disebut sebagai sang penakluk Afrika abad 21. Al-Qura hunak, aku pernah ke sebuah kampung, ya, dan kampung tersebut mayoritas beragama Katolik atau Protestan. Ya, jadi kampung itu beragama
Katolik dan Protestan. Lalu beliau masuk ke kampung tersebut karena ingin melihat saudara beliau, seorang muslim di tengah-tengah, karena mayoritas Nasrani. Beliau bercerita, Al-Qura hunaka ya jamaah. Kampung di sana wahai jamaah, laisa fiha kahraba'u wala ma'un. Enggak ada listrik dan air, enggak ada. Kemudian saya mengatakan, annasu yasrabuna min aina? Dari mana mereka minum air? Min bi'ri, dari sumur, dan pasti sumur di sana harganya mahal. Sedangkan mereka orang-orang yang sangat miskin. Ya, kemudian Syekh, nazzala ikhwanuna laisa fiha bu'run. Lalu Syekh bersama saudara-saudara yang datang ke kampung tersebut tinggal di situ yang tidak ada sumur. Wa qala lahum, kemudian Syekh berkata kepada penduduk kaum tersebut, ya, kata Syekh, mau enggak kami buatkan sumur? Kemudian mereka mengatakan mau. Walhamdulillah. Siapa yang mengatakan ini? Walhamdulillah. Siapa yang ngomong? Orang Nasrani. Ya, orang Nasrani itu bisa alhamdulillah, bisa apa? Bismillah, bisa assalamualaikum. Itu biasa Pak. Ya, orang Nasrani di negeri-negeri Arab, di negeri-negeri panas udah biasa ngomong assalamualaikum. Dan antum bisa nggak tahu kalau dia orang Nasrani. Di Arab Saudi, di Mesir itu banyak orang-orang Nasrani. Yang perempuannya pakai cadar, yang lakinya pakai imamah. Assalamualaikum. Kita nggak tahu, kita aja waalaikumsalam nggak tahu. Udah ma'ruf bahasa Arab di sana. Ya, kemudian saya menawarkan, mau nggak kami buatkan kalian sumur? Alhamdulillah, mau. Ya, maka saya kemudian membuat sumur. Ya, kemudian sumur itu saya berikan kepada orang-orang Nasrani dan orang-orang Muslim yang sedikit. Lalu datanglah gerombolan orang-orang Nasrani kepada Syekh berkata, apakah kalian mengizinkan kami minum air di sini? Karena itu lebih dekat ke tempat kaum muslimin, Pak. Walaupun mayoritas orang-orang Nasrani. Apakah kalian orang-orang Islam mengizinkan kami untuk minum air bersama kalian? Maka saya mengatakan, ya, nah, boleh, silakan, kata Syekh. Terus saya bertanya, kenapa kalian ajukan pertanyaan ini? Limadha tas'aluna an hadha su'al? Kenapa kamu bertanya masalah ini? Gitu. Ya. Maka si orang Nasrani berkata, karena orang-orang Nasrani, ya, yang memiliki gereja di tempat kami, jika menggali sebuah sumur, maka mereka melarang kaum muslimin untuk minum di sumur tersebut. Bisa dipahami, Pak? Jadi mayoritas adalah non-muslim. Kalau mereka bikin sumur, kaum muslimin yang nggak boleh minum di situ. Maka saya bertanya tadi, ya, ketika orang-orang masih datang, boleh nggak kami minum di sumur ini? Kenapa tidak? Silakan minum. Gitu. Lalu saya bertanya, kenapa kalian bertanya tentang itu? Karena kalau orang Nasrani di tempat kami yang punya gereja-gereja itu, mereka bikin sumur, orang Islam nggak boleh minum, kecuali orang Nasrani. Dan jika orang Muslim ingin minum, maka dia harus masuk agama Kristen lebih dulu. Berat Pak Islam di negeri-negeri seperti itu. Kita bersyukur. Ya. Kemudian saya berkata, kami nahnu muslimun, kami orang Islam. Wa qala rasulana, berkata nabi kami, gitu ya. Berkata nabi kami, dan dia adalah rasul yang berajaran al-Islam. Rasul kami bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi thalath. Kaum muslimin itu memiliki hak yang sama dalam 3 perkara. Kata Nabi, ya. Saya mengatakan Nabi kami berkata bahwa orang Islam itu memiliki 3 perkara. Apa itu, Pak? Fil ma'i, air, ya. Wal kalai, apa itu? Rumput,
wal ma'i. Sama ya? Salah ininya nih. Fil kilai wal umab. Fil kilai rumput, wal malai air, wan nar api. Hadis riwayat Abu Daud. Kata Syekh, Nabi kami mengajarkan bahwa orang Islam itu memiliki hak yang sama dengan orang lain pada 3 perkara. Rumput, air, api. Maksudnya apa, Pak? Rumput ya tanah, silakan tinggal di mana saja kalian berada. Air ya air, silakan minum bersama-sama. Api ya silakan bakar apa saja buat kebutuhan kalian. Kalau sekarang apa? Gas. Ya. Kemudian saya mengatakan, kalian masuk Islam atau tidak, kalian memiliki hak untuk minum bersama kami. Kata siapa ini? Kata ulama Islam. Kalian Islam atau bukan Islam, kalian memiliki hak yang sama untuk minum bersama kami. Bagus tidak akhlak Islam, Pak? Ya. Begitulah Islam mengajari kami. Kata Syekh, begitulah Islam mengajari kami. Maka orang-orang Kristen ini pulang ke kampung mereka. Raja'a nasara ilal qaryah. Kemudian mereka membuat seminar, rapat, diskusi. Kata mereka berkata begini, Pak. Setelah mereka seminar, wa qalu hadza dinun azim. Ternyata agama mereka itu agama yang besar. Ya, kemudian fa aslimat kulliyatu mubkiran, maka seluruh kampung masuk Islam. Jadi saya enggak berdakwah, wahai Nasrani, Tuhan kini, enggak. Cuma satu hadis saja, maka satu kampung masuk Islam. Itulah kisah tentang Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali. Sebelum kita masuk ke dalam kitab, baik kita masuk ke dalam kitabnya. Sampai jam berapa Pak? 5. Baik, kita masuk ke dalam bab muqaddimah. Biasakan oleh kalian kalau beli buku, baca depannya kata pengantar, ya Pak Harto, kata pengantar. Karena disitulah penulis akan menulis tujuan menulis bukunya. Biasakan itu. Jangan pengen langsung ke tengah ya, atau di belakang dibaca. Baca kata pengantarnya. Alhamdulillah al-wahidil ahadil munazzahi anisyarik wasyabih wal walad. Lihat Pak ucapan beliau. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah itu Pak, alhamdulillah diawali dengan alif lam istighraq. Alif lam ini artinya meliputi semuanya. Makanya artinya segala. Jadi al di situ segala puji hanya milik Allah. Enggak ada yang berhak untuk dipuji, enggak ada. Maka antum baca alhamdulillah itu dalam sholat alhamdulillahirabbil alamin, atau antum menerima nikmat alhamdulillah, enggak boleh ada sedikit pun di hati itu ada pujian kepada selain Allah, tidak boleh. Sekalipun ada orang yang memberikan antum kebaikan, tidak boleh memasukkan unsur manusia ke dalam pujian. Hanya Allah memiliki pujian. Maka Nabi mengatakan, apabila ada orang yang suka memuji-muji kamu, lemparkan mukanya dengan pasir. Ya, jadi kita nggak boleh gila pujian, Pak. Kan udah berjanji kita, Pak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Dia Allah. Nggak ada sekutu lagi, nggak boleh. Alhamdulillah kata Syekh, segala puji milik Allah. Al-Wahidil Ahad, yang maha tunggal. Al-Munazzahi anis syarik, yang disucikan dari segala sekutu. Ya, wasyabihi wal walad, yang disucikan dari penyerupaan dan yang disucikan dari kepemilikan anak. Bisa dipahami Pak Gus? Allah Tuhan yang kita sembah punya anak tidak? Tidak.
lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak, juga bukan hasil dari peranakan. Itulah akidah yang besar. Itu Pak, akidah yang menyatukan kita, yaitu Allah satu. Dia tidak beranak, tidak juga hasil dari peranakan, dan tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun juga tidak ada. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar. Kemudian beliau bersolawat dan solawat serta salam kepada penghulunya manusia. Bashar itu manusia. Jadi Nabi manusia atau bukan? Bagus. Beliau mengatakan ana basyarum mislukum. Ya tidak, aku manusia seperti kalian. Perbedaannya apa Pak? Nabi dengan kita. Yuha ilayya, yang Allah berikan aku wahyu. Itulah perbedaan yang sangat signifikan antara kita dengan beliau. Beliau manusia seperti kita, tapi beliau mendapatkan wahyu. Dan wahyu tidak mungkin diberikan oleh Allah kecuali orang tersebut utusan Allah, pilihan Allah. Ya, tapi beliau adalah sayyidil bashar, penghulunya para manusia. Wa ala alihi, kepada keluarganya. Jadi kita bersolawat dan salam itu kepada keluarga beliau. Wa ashabihi, kepada sahabat beliau. Wa man iktafa billahi asta'in, juga siapa saja yang menempuh jalan kepada Allah, yang meminta kepada Allah. Jadi saudara kita Pak, siapa saja yang meminta pertolongan kepada Allah, itulah saudara kita. Tapi siapa saja yang meminta kepada Allah dan juga selain Allah, itu bukan saudara kita. Bisa dipahami Pak? Itulah akidah Islamiyah yang menyatukan kita. Karena kita sudah berjanji, iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku tunduk patuh beribadah, hanya kepadamu aku mohon tolong. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, fahada mukhtasarun fil aqidah. Oh maaf sebelumnya, wa ilahi alja wa bihi a'tasimu wa ba'du. Jamaah sekalian, ingat, kalian sering mendengar kalimat amma ba'du, gitu ya. Nah sebaiknya kalau kalian pidato di kantor, di mana saja, gunakan kalimat ini. Ini sunnah Nabi yang dipakai oleh para ulama. Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, besok ada penyuntikan anak-anak balita, amma ba'du, gitu, pakai itu. Ih kok gitu sih, sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh pengikutnya. Malu kita menggunakan kalimat ini, padahal ini adalah sunnah beliau. Lihat, setiap ulama yang menulis kitab pasti menulis amma ba'd, yang artinya adapun setelah itu. Ya, jadi boleh nggak pakai kalimat amma ba'du atau adapun setelah ini? Ya boleh, tapi kalau dipopulerkan amma ba'du lebih bagus. Amma ba'du, adapun setelah pembahasan yang tadi, gitu. Ya, supaya hadir sunnah ini di tengah manusia. Kata beliau, buku ini, ya, fahada mukhtasarun fil aqidah. Buku ini adalah ringkasan pembahasan akidah, yazma'u atrafaha, yang menghimpun bagian-bagian penting, wa yudahu aswalaha, dan menjelaskan yang paling asas. Jadi yang paling asas itu yang kita bahas Pak, yang penjelasannya nanti ya sambil berjalan. Was'alullahu ay yuhtiyana alal iman, aku memohon kepada Allah agar menghidupkan kita di atas iman. Kebiasaan para ulama kalau menulis kitab, setelah mereka tunjukkan niat mereka menulis, mereka mendoakan kaum muslimin. Aku memohon kepada Allah agar menghidupkan kita di atas iman, wa yumitana alaihi, dan mematikan kami di atas iman juga, wa ayyahsyuruna tahta liwa'i habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta menghimpun kita di bawah bendera kekasih kita. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi
wassalam. Ya, doa yang sangat agung. Kemudian beliau mengatakan wa katabahul fakir, ditulis oleh orang yang fakir. Jadi boleh Pak kita mengaku nggak punya apa-apa, sebagaimana khotbah-khotbah orang kan ya yang benar datang dari sisi Allah, betul tidak? Itu namanya fakir. Kemudian beliau mengatakan ditulis oleh orang yang mengharap ampunan Rabbnya, Wahid bin Bali. Inilah tawadhunya para ulama Islam. Enggak ditulis Pak Syekh Wahid, enggak. Kalau antum melihat semua kitab-kitab para ulama, enggak ada ulama yang nulis di depannya Syekh, enggak ada. Ini yang nulis Syekh itu saya tulis Syekh itu di paling depan. Tapi kitabnya enggak tertulis. Itu pemuliaan saya kepada beliau. Tapi ulama-ulama Islam enggak ada yang nulis depannya Syekh. Demikian pula kita. Ustadz Kiai itu kalau bikin tulisan jangan tulis depannya Ustadz Abu Umar. Buat apa? Lihat para ulama Islam gak pernah menulis gelar mereka di hadapan nama-nama mereka, menunjukkan tawadhunya mereka. Lah kita punya ulama tapi kita gak ikutin mazhab mereka gimana? Kita tulis saja Abu Umar, ya Nur Hamid. Apa salah kita menulis nama kita tanpa embel-embel di depannya? Tidak. Itu ya? Baik, kita masuk ke bab yang pertama. Apa bab pertama? Ini yang anaknya ada mukrinya Pak. Mukri itu orang yang bacain. Pak Nur Hamid mau baca? Baik, barakallah. Silakan bab yang pertama. Bab pertama al-aqidah. Langsung yang bahasa. Al-aqidah. Apa itu al-aqidah Pak? Hah? Al-aqidah apa? Lihat. Ya, keimanan. Ya, akdun itu ikatan. Makanya kita menikah Pak ya. Akad nikah, akdun nikah. Diikat. Jadi akidah itu ikatan yang kuat yang menancap di dalam dada seseorang. Itu akidah. Bisa yang menancap itu yang benar, bisa yang salah. Ada nggak Pak orang yang berakidah, berkeyakinan kalau malam Jumat itu serem? Ada nggak? Banyak, betul tidak? Ada kan? Ada orang yang berkeyakinan malam Jumat serem gara-gara nonton Third Day, apa itu? First Day, apalah yang gitu-gitulah 13 gitu. Ada nggak orang yang berkeyakinan angka 13 siang? Coba lihat, Islam nggak pernah ngajarin itu Pak. Takut orang pakai angka 13. Naik lift nggak ada 13, habis 12, 14 atau 12A. Kenapa kaum muslimin tinggal di negeri Islam takut dengan angka 13? Kenapa? Khairul, kenapa antum takut dengan angka 13? Nggak takut, begitu jawab. Saya nggak takut dengan angka itu. Kenapa emang antum takut dengan malam Jumat? Kata Nabi, barang siapa yang wafat di malam Jumat atau hari Jumat terhindar dari azab, malah kita takutin. Itu gimana kita ini? Mari bangkit bapak-bapak, bangkit. Islam mengajarkan kita nggak ada hari yang jelek. Semua hari baik, bagus. Terlebih malam Jumat, hari Jumat. Jangan kita kalah dengan orang-orang yang menggemari mistik. Malam Jumat itu mau namanya pahing, wage, pon kliwon sama baik. Podo wae sami mawon sama. Bahkan ada anjuran di malam Jumat itu membaca surat Al-Kahfi. Coba lihat ibadah yang wafatnya di malam Jumat atau di hari Jumat terhindar dari azab kubur. Gimana itu kok kita malah takut malam Jumat? Gara-gara ada orang yang suka nakut-nakutin. Doa, ayo kita lawan dengan akidah yang sahih. Al-akidah menancap dalam dada kita. Dia adalah keimanan. Lanjut Pak. Baik. Dan di dalamnya wa fiha sittatun abwab. Di dalam al-aqidah yang akan dibahas oleh Syekh ada 6 perkara yang disebut dengan rukun iman. Coba Pak Darmawan sebutkan rukun iman. 1, beriman kepada. Yang kedua, beriman kepada. Yang ketiga,
Alkitab, Al-Kutub. Kalau Alkitab satu, Al-Kutub kitab-kitab. Yang beriman kepada kitab. Yang keempat, pada Rasul-Rasul. Kelima, hari kiamat atau hari akhirat. Yang keenam, takdir yang baik maupun yang buruk atau qada dan qadar. Ya dibaca. Al-babul awal al-iman billah. Jadi di antara rukun iman yang pertama adalah al-babul awal, bab yang pertama atau rukun yang pertama al-imanu billah. Dicatat Pak oleh kepala Bapak. Pak Supono apal rukun iman kan? Apalah. Ya Pak Supono, apal? Ayo Pak, coba beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada kitab-kitab atau malaikat. Yang mana yang kedua? Beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Beriman kepada kitab-kitab suci. Beriman kepada rasul-rasul. Beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada takdir. Dihafalin Pak, Bu. Ya, nanti ada ujiannya. Pak diuji nanti. Ya. Yang kedua, Al-bab tsani al-imanu bil malaikat. al-babu tsani, yang kedua beriman kepada malaikat. Malaikat itu ada berapa jumlahnya? Enggak tahu. Siapa penghulu para malaikat? Jibril. Kalian mesti tahu itu Pak. Apa nama lain dari Jibril? Ruhul atau Ruh Kudus. Jadi Ruhul Kudus itu Jibril Pak, malaikat. Boleh nggak disembah? Tidak. Iya gitu, kaum muslimin punya akidah Pak. Ruhul Kudus Jibril alaihissalam nggak boleh disembah, dia makhluk Allah. Lihat itu Pak, Islam mengajarkan kepada kita nggak boleh menyembah malaikat. Yang ketiga, Al-babu tsalitsu al-imanu bil kutub. al-babu tsalits, rukun yang ketiga beriman kepada kitab-kitab suci. Pak Harto, sebutkan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah, yang dikenal oleh kaum muslimin. Yang pertama, sebelumnya urut-urutan dari dulu. Sebelum Taurat, Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Yang kedua, Taurat diturunkan kepada Nabi. Yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi. Yang keempat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kitab suci yang dikenal. Ada juga Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran yang menjadi kitab sucinya Nabi Ibrahim. Ada juga Suhuf Musa. Ya, ada lembaran-lembaran, ada juga bentuknya ayat-ayat. Ya. Jadi kita mesti beriman dengan itu. Jadi Injil adalah kitab suci. Kitab suci agama apa? Agama Islam. Kita bilang semua kitab suci ini kitab suci agama Islam. Itulah Pak, kita dibuat oleh media bahwa kitab suci ini punya orang-orang selain Islam. Injil kitab suci agama Islam. Siapa nabi yang menerima Injil? Agamanya apa Nabi Isa? Ya, iya. Kita disuruh beriman itu. Adapun yang sekarang, maka tidak dijamin keasliannya. Bercampur tulisan tersebut dengan para pendeta-pendeta yang disebut dengan santo. Ada Santo Luke, ada Lukas, ada Markus, Matius dan seterusnya. Bercampur dengan ucapan manusia. Tapi Injil yang asli tidak demikian. Di antara Injil yang asli itu yang disebut dengan Injil Barnabas. Ya, bahasanya bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani adalah bahasa sebelum bahasa Arab dan mereka saudara. Bahasa Ibrani itu untuk bahasa Bani Israel. Bahasa Nabi Ismail adalah bahasa Arab. Maka mereka saudara tuh. Ismail saudaranya siapa?
Ishak. Ishak itu nanti lahir dari Ishak Yakub, yang Yakub disebut sebagai Israel. Maka Ishak Bani Israel, Ismail Bani Ismail, Bani Ismail Arab, Ishak Bani Israel. Semua Nabi Islam, kitab sucinya kitab suci Allah yang sekarang dirubah. Maka Allah turunkan kitab suci terakhir yang tidak bisa dirubah dengan firman-Nya yang mulia, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Gak bisa dirubah. Apa buktinya Pak Wadin kalau Al-Quran gak bisa dirubah? Sahih. Barakallahu fi. Jutaan, miliaran manusia menghafal Quran dari huruf-hurufnya sampai tafsirnya. Maka ada ulama tafsir hafal. Dirubah satu, Al-Maidah hilang ayat 51. Pernah enggak Al-Maidah hilang? Al-Maidah 51 kan pernah hilang. Dihafal oleh kaum muslimin, itu mesti ada Al-Maidah itu. Ganti lagi wahai penerbit, cetak ulang lagi karena pernah hilang tuh Al-Maidah ayat 51. Dihafal kaum muslimin itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maliki Yaumiddin. Teriak dia Ar-Rahman Ar-Rahim, betul tidak? Dihafal. Berbeda dengan kitab suci yang lain. Makanya kalau antum lihat di sosial media itu, ya, ada orang-orang yang disuruh coba kamu hafalkan kitab yang kamu miliki. Saya nggak hafal. Wahai anak, baca apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Dia baca Tabarakalladzi biyadihil mulk, sampai orang ini kaum muslim, iya, apalah maksudnya. Ya. Yang keempat, Al-babul rabi' al-imanu bil rusul. rukun yang keempat adalah beriman kepada Rusul. Rusul itu jamak dari Rasul. Berarti Rasul-Rasul Pak. Ada berapa Rasul? Yang disebutkan oleh Allah 25. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi ada Nabi yang Allah nggak sebut. Nabi Syed, Nabi Daniel, Samuel, tahu Samuel? Ya, Samuel, Nabi Samson, tahu Samson? Iya, Samson. Ya, seorang Nabi. Ya, ada Nabi-Nabi yang nggak Allah sebutkan. Ya. Kata Nabi yang mulia SAW, jumlah Nabi itu 124.000 dan jumlah Rasul 313. Kata Nabi yang mulia SAW, jumlah Nabi 124.000 dan di antara mereka adalah Rasul 313. Apa beda Nabi dengan Rasul? Kalau Nabi mendapatkan wahyu untuk diri dan kaumnya saja. Kalau Rasul untuk semua manusia, untuk dirinya, kaumnya, juga masyarakat sekitarnya, kecuali dikhususkan oleh Allah. Oleh karena Nabi Isa alaihissalam Pak hanya diutus oleh Allah untuk Bani Israil. Maka Nabi Isa nanti tatkala turun dari langit untuk mematahkan salib, membunuh babi, membunuh Dajjal, menghapuskan pajak, Nabi Isa akan sholat di belakang siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi keturunan siapa? Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Ya. Jadi Imam Mahdi menjadi imam bagi Nabi Isa. Kenapa? Karena saat ini syariatnya siapa sekarang? Nabi Muhammad. Siapa saja yang hidup setelah Nabi Muhammad wafat, maka semuanya harus bermakmum dengan umat Muhammad SAW. Itu disepakati oleh para nabi. Oleh karena itu Nabi Isa dalam hadis, ketika Imam Mahdi melihat beliau ada, Imam Mahdi mempersilakan beliau. Tapi Isa alaihissalam berkata, ini syariat Nabi kalian. Maka beliau menjadi makmum terhadap Imam Mahdi. Begitu. Jadi para nabi bersepakat atas perintah Allah untuk mengikuti ajaran Nabi setelah mereka. Dan Nabi Isa, Nabi yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad. Begitu dia masih hidup di zaman Nabi Muhammad, dia bermakmum kepada umat Nabi Muhammad SAW.
Dan nanti Nabi Isa akan berkata kepada orang-orang yang mengatakan diri beliau sebagai Tuhan, bahwa beliau tidak pernah mengajarkan bahwa diri beliau sebagai Tuhan. Itu hikmah Allah angkat beliau ke langit. Allah akan turunkan nanti di akhir zaman. Di mana Nabi Isa akan diturunkan? Di Damaskus, Syria, yang sekarang lagi bergejolak. Ya, tenang saja Pak, sekarang dalam keadaan hancur. Bagi Allah gampang ngilangin itu, langsung jadi yang bagus. Ya tidak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Kalau Allah menginginkan sesuatu cukup mengatakan jadi, fayakun, jadilah sesuatu itu. Mudah bagi Allah. Yang berikutnya Al-babul khamis. Al-babul khamis al-imanu bil yaumil akhir. Yang keenam beriman kepada yaumil akhir. Saya enggak hafal sih namanya. Pak Wawan. Pak Saiful. Hari akhir itu apa, Pak? Hari kiamat itu apa? Jadi hari akhir itu apakah harus hari kiamat? Misalnya ada orang hidup meninggal dunia, masuk ke alam apa? Alam kubur. Alam kubur itulah alam akhir bagi dia. Bisa dipahami, Pak? Jadi alam akhirat itu alam sebelum kiamat, di mana manusia meninggal dunia, maka mereka masuk alam akhir bagi orang tersebut. Disebut oleh para ulama gerbang menuju alam akhirat yang besar. Jadi kubur adalah alam akhirat seperti gerbangnya alam akhirat yang besar. Jadi siapa saja yang selamat dalam kuburnya, selamat pula nanti di alam akhirat yang besar. Yang tidak selamat di kuburnya, jangan harap selamat nanti di yaumil akhirah. Jadi kita mesti beriman dengan alam akhirat, yaitu kematian. Siapa di sini yang menganggap bisa hidup selamanya? Ada? Enggak ada. Ada nggak Pak Habib di sini jamaah yang meninggal beberapa tahun lalu? Ada. Baik yang tua maupun yang muda. Ya, jadi jangan, saya masih lama, saya baru 28. Siapa yang bilang 28 itu enggak duluan? Ya, dengar ya. Ada nggak di sini yang umurnya 60? Banyak. Pak Sugino, Pak Supono 60 kan? Sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi jangan, saya mah nanti aja tobatnya udah 60 tahun kalau nyampe. Ya. Yang terakhir Al-babus sadis al-imanu bil qada'i wal qadar. yang keenam, kata beliau, al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada qada dan qadar. Di sini Syekh menulis rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Sementara lafaz hadisnya antumina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Tapi beliau menulis di sini al-imanu bil qadari wal qadar. Kenapa demikian? Nanti kita bahas pada bab itu. Ya, tapi intinya qada dan qadar, kalau dia dipakai dalam satu redaksi, maka qada sama dengan qadar, qadar sama dengan qada. Tapi kalau qada dan qadar dalam satu ayat ada, maka dua-duanya memiliki arti tersendiri. Seperti fakir, miskin, yatim, piatu, gitu. Iman, Islam. Ya, jadi kalau ada kalimat dua berbeda itu, kalau dia dalam satu kalimat ada dua, maka maknanya tersendiri. Tapi kalau satu saja, maka maknanya meliputi. Ya, di sini saya memisahkan antara qadar dengan qada. Nanti kita akan bahas. Habis waktu. Ya, karena memang baru pembukaan ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain nanti penjelasan tentang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya dan seterusnya. Antum mesti pahami Bapak Ibu sekalian bahwa beriman kepada Allah itu bukan cuma sekedar pengakuan. Tidak boleh kita mengaku beriman kepada Allah, tapi hidup kita masih bergantung kepada selain Allah, atau kita masih takut kepada selain Allah. Ya, Syekh Nur Hamid
pulang kampung lewatin jembatan serem, numpang majelis Al-Bidayah pengen lewat, jangan lagi Pak udah ngaji, jangan begitu. Lewat pohon serem tuh di depan Villa Pertiwi, numpang ya saya mau lewat. Bang siapa pohon? Ya, jangan lagi kita begitu Pak. Orang Islam itu jauh dari semua perbuatan tersebut. Itu perbuatan tercela. Dan kalau kencing tuh di pohon-pohon gitu ya, numpang kencing. Ngapa tuh numpang kencing aja di situ. Asalkan itu bukan tempat umum, pojok dan jangan menghadap kiblat atau di mana lewat tapi ada pohon, kencing sama dong. Nggak usah numpang. Ya, nanti kita belajar tentang itu lebih dalam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Habis nggak jawab? Di bawah aja. Oh, di bawah aja. Baik, jemaah sekalian, kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah menanamkan kepada kita doa yang tadi Pak Sugino, diingat-ingat doanya, dibaca lagi, kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam tentang beriman kepada Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.